Semua itu berawal dari diketemukannya monumen Georgia Guidestones yang ada di Amerika Serikat. Dan di dalam monumen itu tertuliskan salah satu programnya itu adalah ingin mengurangi jumlah populasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat literasi sekalian. Berjumpa lagi kita dalam ulasan buku. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang baru terbit November kemarin tahun 2020 dengan tema yang mungkin sangat tidak lazim untuk kita perbincangkan, tetapi menurut penulis ini benar-benar terjadi di dunia ini. Saya mendapatkan kiriman buku ini dari akun Instagram @knowledge_that_you_need, ya, sebuah buku karya Mbak Yulia Savitri, SHMH ya, yang berjudul Konspirasi Depopulasi. Dari judul saja sudah asing dan sepertinya tidak banyak yang membahas ini, karena ini teori-teori konspirasi, teori-teori depopulasi itu sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan. Padahal sebenarnya kalau kita ingin telusuri lebih jauh, fakta-fakta yang ada menuju pada kebenaran tentang adanya sekelompok orang yang memang merencanakan sebuah konspirasi depopulasi. Dalam ulasan buku ini, saya akan coba membaca beberapa poin-poin penting untuk saya sharing kepada teman-teman semua agar mengetahui seperti apa pendapat penulis tentang konspirasi depopulasi. Sebenarnya secara umum, buku ini kalau saya lihat dan saya baca adalah hasil dari riset penulis tentang konspirasi depopulasi, dan kebanyakan memang saya lihat adalah pengalaman-pengalaman dari wartawan-wartawan luar yang mencoba melakukan investigasi di tempat-tempat tertentu yang itu adalah sumber dari konspirasi depopulasi. Dan penulis mencoba untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia dan menyesuaikan dengan apa yang diyakini oleh penulis. Nah, sesuai dengan judulnya, konspirasi depopulasi, maka sebenarnya buku ini berawal dari mana sumber depopulasi itu sendiri. Depopulasi kan seperti yang kita ketahui adalah pengurangan jumlah populasi manusia. Nah, penulis memulai buku ini dari mana sih ide untuk mengurangi populasi manusia. Tentu itu sangat penting untuk diketahui siapa yang menjadi pencetus awal dari ide untuk mengurangi populasi manusia ini sendiri. Semua itu berawal dari diketemukannya monumen Georgia Guidestones yang ada di Amerika Serikat. Dan di dalam monumen itu tertuliskan salah satu programnya itu adalah ingin mengurangi jumlah populasi manusia menjadi 500 juta. Bayangkan, dari jumlah populasi manusia yang waktu itu dirilis oleh Bill Gates tahun 2010 itu 6, sekian miliar, dan terus naik jumlahnya dan diperkirakan akan sampai ke 9 miliar. Berarti ada sekitar 6 miliar lebih manusia yang ingin dimusnahkan di muka bumi ini dengan berbagai cara dan berbagai metode. Metode-metode yang dipakai itu beragam untuk mengurangi manusia. Dan banyak dalam buku ini disampaikan dia fokus kepada pengurangan manusia itu dari segi sterilisasi. Atau dalam artian kalau di Indonesia sendiri mungkin kita kenal dengan keluarga berencana. Kalau di negara-negara lain disebutkan di sini ada yang namanya aborsi massal dan lain sebagainya. Saya coba bacakan teman-teman sekalian beberapa poin penting yang ada di dalam buku ini untuk teman-teman ketahui. Halaman 35. Pertumbuhan penduduk di negara-negara terbelakang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.
akan cenderung beresiko terjadi kerusuhan sipil dan ketidakstabilan politik di negara-negara yang memiliki potensi tinggi untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut memberikan hal yang sangat penting yang berujung pada tindakan pengendalian populasi dan promosi kontrasepsi di antara 13 negara tersebut. Tujuannya mengontrol pertumbuhan penduduk yang cepat yang dianggap bertentangan dengan pertumbuhan sosiopolitik dan ekonomi dari negara-negara tersebut dan untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena ekonomi Amerika Serikat akan memerlukan mineral yang besar dan berkembang dari luar negeri, dan negara-negara tersebut dapat menstabilisasi kekuatan oposisi terhadap Amerika Serikat. Memo tersebut menyarankan agar kepemimpinan Amerika Serikat dapat mempengaruhi para kepemimpinan negara lain dan langkah-langkah dalam meningkatkan dukungan dunia terhadap upaya yang terkait dengan populasi harus dicari melalui peningkatan penekanan pada media massa serta program pendidikan kependudukan dan motivasi lainnya. Ini ada lagi poin penting. Amerika Serikat telah menyalurkan dana yang cukup besar untuk mewujudkan dua strategi ini. Dalam suatu laporan dinyatakan tahun 1965 sampai dengan 1974, Amerika Serikat telah menetapkan anggaran 625 US dollar untuk kepentingan kontrol populasi. Bayangkan, 625 juta dolar US Amerika untuk mengontrol populasi yang ada di dunia ini digelontorkan begitu saja. Dana sebesar itu diantaranya digunakan untuk membeli sekaligus mendistribusikan alat kontrasepsi berupa 10,5 juta kondom, 2 juta pil aborsi, lebih dari 73 juta iud, lebih dari 116 juta tablet vaginal foaming. Semua bantuan itu ditujukan untuk negara-negara yang dinamakannya LCDS atau negara-negara berkembang. Bantuan itu diantaranya disalurkan melalui UNFPA, WHO, UNICEF, ILO, UNESCO, World Bank, dan ADB. Ya, jadi memang program pengurayan manusia ini adalah program yang serius untuk dilaksanakan oleh kaum-kaum konspirasi. Tidak main-main ya, miliaran dolar, ratusan miliar dolar digelontorkan untuk mendukung itu semua. Nah, negara-negara apa saja yang menjadi target itu sebenarnya disebutkan ada beberapa negara yang memang itu sangat dominan penduduknya dan itu menjadi target untuk pengurangan populasi. Ini saya bacakan. Dokumen tersebut mengidentifikasi 13 negara dengan nama yang akan menjadi target utama upaya pengendalian populasi pemerintah Amerika Serikat. Di bawah judul konsentrasi di negara-negara utama, kami menemukan, ini isinya ya, bantuan untuk moderasi populasi harus memberikan penekanan utama pada negara-negara berkembang, terbesar dan tercepat di mana terdapat kepentingan politik dan strategi Amerika Serikat. Negara-negara tersebut adalah India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Meksiko, Indonesia, Brazil, Filipina, Thailand, Mesir, Turki, Ethiopia, dan Kolombia. Pada saat yang sama, Amerika Serikat akan melihat badan-badan multilateral, terutama dana PBB untuk kegiatan kependudukan yang telah memiliki proyek di lebih dari 80 negara untuk meningkatkan bantuan penduduk secara lebih luas dengan peningkatan kontribusi Amerika Serikat. Ini diinginkan untuk kepentingan Amerika Serikat dan perlu dalam istilah politik di perserikatan bangsa-bangsa. Alasan mereka itu adalah semakin meningkatnya penduduk itu akan mempengaruhi kebutuhan mineral mereka, karena ketika penduduk semakin banyak itu akan meningkatkan peluang untuk suatu daerah itu menjadi kacau. Nah, ketika dalam suatu negara atau daerah itu kacau, sumber daya mineral yang ada di Amerika Serikat yang itu tentu salah satunya bersumber dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka mereka sangat dominan dan sangat powerful untuk menekan pertumbuhan penduduk. Kita coba bacakan ya perkembangannya di Indonesia. Di Indonesia, polemik program KB dan wacana kesana reproduksi, program pembatasan kelahiran dikenal dengan istilah keluarga berencana. Organisasi internasional yang mempelopori KB adalah International Planned Parenthood Federation atau IPPF yang berdiri pada tahun 1952, berpusat di London. Terdiri dari 8 negara, diantaranya Amerika Serikat dan Inggris. IPPF membentuk federasi dengan tujuan pemberdayaan perempuan dalam mengakses layanan kontrasepsi. Selanjutnya, di Indonesia didirikan sebuah LSM bernama PKBI, Perkumpulan KB Indonesia, pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta, yang kemudian pada tahun 1967 PKBI menjadi anggota Federasi Keluarga Berencana Internasional yang berkantor pusat di London.
PKBI sebagai cabang dari IPPF memiliki kesamaan dan visi dan misinya yang sama. Depopulasi harus menjadi prioritas tertinggi politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara. Pengurangan penduduk di negara-negara ini adalah persoalan keamanan nasional Amerika Serikat yang vital. Ekonomi Amerika Serikat akan membutuhkan berbagai mineral dalam jumlah besar dan terus meningkat dari luar negeri, khususnya dari negara-negara kurang maju. Kenyataan ini menjadikan Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara-negara penyuplai. Ya. Saya lanjutkan lagi, ini khusus untuk di Indonesia masih. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan tentang kesehatan reproduksi atau CASPRO sebagai salah satu program kesehatan yang harus menjadi prioritas di semua negara di dunia. Ya, saya ingat, jadi kalau bicara tentang CASPRO ini ada dulu di sekolah menengah atas itu, CASPRO, PKRR ya. Itu memang waktu itu yang saya ingat adalah penggelontoran dana untuk program-program yang dilakukan itu memang sangat jor-joran sekali dan sangat banyak tentu dana tersebut. Dan sekarang saya baru paham ternyata banyaknya dana, banyaknya sumber uang dan sangat mudah didapatkan dari program-program yang dilaksanakan waktu itu SMA. Itu ternyata memang sangat didukung oleh pihak-pihak luar untuk menekan terus pertumbuhan manusia yang ada di Indonesia. Ya, ini menjadi sebuah pengetahuan untuk kita semua dan wanti-wanti waspada untuk kita semua ya. Saya akan lanjutkan lagi, ada poin-poin penting. Yang menyedihkan itu sebenarnya ada di Cina. Nah, ini di Cina ya, bahasan tentang Cina. Jadi di Cina itu lebih parah. Ini saya bacakan. Sebagian besar ibu Xinran dengan tegas tunduk pada kekejaman. Ini di Cina. Preferensi anak laki-laki dan kebijakan satu anak. Tetapi beberapa berusaha keras untuk memiliki lebih dari satu anak. Dalam perjalanan kereta api, dia bertemu dengan salah satu yang disebut pasukan gerilya ekstra kelahiran. Keluarga dengan anak perempuan yang meninggalkan rumah dan pindah secara diam-diam dari kota ke kota, berharap untuk melarikan diri dari badan pengawas kelahiran cukup lama untuk menghasilkan seorang putra. Sang ayah membuai putrinya dengan lembut untuk tidur. Saat dia menjelaskan bahaya hidup mereka, di perhentian berikutnya, Xinran melihat gadis muda itu berbicara dengan penjual makanan di peron dan melambaikan tangan dengan asumsi keluarganya telah turun. Tetapi kemudian dia bertemu ayahnya di kereta. Dia telah meninggalkan putri kesayangannya kepada orang asing karena istrinya sedang mengandung anak lagi dan keluarganya tidak dapat menyembunyikan lebih dari satu. Dia adalah putri keempat yang mereka tinggalkan. Bayangkan teman-teman, di Cina itu sampai segitunya. Ada program satu anak laki-laki, jadi tidak boleh dari itu. Nah, strategi yang dilakukan oleh orang tua saat itu adalah ketika sudah punya anak dan istrinya mengandung lagi, maka anak yang satu ini akan ditinggalkan. Ya terserah mau ditinggalkan di mana, di kereta api seperti contohnya di sana ini, atau di jalanan segala macam. Yang itu tujuannya adalah agar anak yang dalam kandungannya tetap diakui sebagai anak yang pertama dan tidak ada anak yang lain. Ya, karena ketika diketahui ada anak lagi selain yang ada di kandungan, maka tentu pemerintahan Cina akan tegas untuk menindak orang tua yang seperti ini. Saking program ini sangat digenjot untuk mengurangi populasi manusia. Belum lagi contoh-contoh di daerah lain atau negara lain seperti Peru, Brazil, India disebutkan dalam buku ini. India, coba kita baca ya yang India. Pada tahun 2014, perhatian internasional diperbarui pada program-program sterilisasi raksasa atau paksa yang terus berlanjut di India setelah puluhan wanita dan pria terbunuh. Dalam media India Today, dengan headline "Wanita Chhattisgarh dibujuk ke kamp sterilisasi dengan janji uang oleh petugas kesehatan." Suami dari seorang wanita suku Baiga yang meninggal setelah menjalani tubektomi di kamp sterilisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah di distrik Bilaspur menuduh petugas kesehatan menekan mereka dan juga mengulurkan janji uang untuk menyetujui operasi tersebut. Operasi seperti apa ya? Perawat pembantu dan petugas kesehatan wanita mengatakan kepada para wanita tersebut bahwa mereka akan mendapatkan sejumlah uang yang lumayan dan obat-obatan gratis. Tapi setelah itu mereka hanya diberi 30 sampai dengan 40 rupiah. Dan diberitahu bahwa sisa uang itu dihabiskan untuk transportasi dan pengaturan lainnya.
kata Budu Singh yang istrinya Chaitibai adalah salah satu dari 13 wanita yang meninggal. Jadi di India itu ada camp-camp sterilisasi khusus untuk, ya katakanlah untuk aborsi wanita itu, atau mungkin untuk bahkan sampai dengan mengangkat rahim dari wanita-wanita yang ada di India. Ya sangat miris sekali teman-teman, tapi ya seperti inilah yang ada di dalam buku ini, menceritakan tentang hal-hal tersebut. Semoga membuka fakta-fakta yang belum kita ketahui. Nah, tapi saya ingin coba masuk ke bagian yang lain seperti biasa, yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Pertama kita ke kelebihan dulu ya. Jadi kelebihan pertama dari buku ini adalah buku ini membeberkan fakta yang menarik, unik, dan penting untuk kita ketahui. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa fakta yang dibeberkan dalam buku ini, seperti halnya program aborsi, program keluarga berencana yang ada di Indonesia, kemudian ada fakta-fakta menarik di Cina, ada lagi di India. Di Cina itu tidak boleh lebih dari 1 anak dan lain sebagainya. Ya, menurut saya itu fakta-fakta yang jarang kita ketahui dan ungkapkan di publik, dan penting untuk kita ketahui sebagai pengetahuan referensi kita tentang bagaimana keadaan-keadaan di luar sana, terutama untuk program depopulasi itu sendiri, dan menambah keyakinan kita bahwasanya memang program ini nyata dan sedang berjalan hingga sampai saat ini. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua adalah tentu tema dan judul dari buku ini yang misterius dan membuat rasa penasaran untuk kita, serta dilengkapi dengan catatan kaki yang ada di dalam buku ini. Jadi kita tidak perlu ragu tentang apa-apa yang disampaikan dalam buku ini, karena dia menyertakan sumber dari apa yang ia sampaikan. Terutama juga ya tadi yang saya katakan, tema dan judulnya misterius, seperti konspirasi depopulasi. Itu kan sebuah judul yang membuat kita bertanya-tanya, apakah benar ada konspirasi dalam pengurangan jumlah manusia? Bukankah itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Nah, tapi dalam buku ini membahas hal-hal seperti itu dan tentu membuat sebuah rasa penasaran. Nah, kelebihan yang ketiga dari buku ini adalah buku ini dikemas dalam kemasan yang unik, sampulnya juga unik, dan menurut saya sangat memberikan penghargaan dan menghargai apresiasi buat pembaca-pembacanya. Nah, ini nih. Jadi dia ngasih satu kotak wadah untuk buku ini. Jadi emang aman lah buku ini dari hiruk pikuk debu segala macem, atau ya sawang-sawang ketika kita sudah lama tidak membaca buku gitu kan. Bisa kita masukkan dalam kotak ini. Dan di dalam kotaknya pun kita dikasih banyak, apa ya, bukan banyak sih, dikasih kayak pita gitu ya. Terus dikasih kayak stiker atau apa yang ada tulisan terima kasih dan selamat bergabung, terus ada tulisan-tulisan lagi di belakangnya. Ya, menurut saya penulis sangat menghargai pembaca dan mengapresiasi pembaca dengan mau untuk membeli buku ini dan membaca buku ini dengan lewat berbagai macam kelebihan sampul yang diberikan kepada pembaca. Oke, itu kelebihan dari buku ini. Sekarang kita coba kepada kekurangan dari buku ini. Kekurangan yang pertama dari buku ini dan menjadi sangat urgent menurut saya, biar teman-teman ketahui, adalah pola penulisan dari buku ini kurang memenuhi kaidah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti halnya di berbagai macam tulisan-tulisan yang kita baca. Saya tidak tahu ya apakah buku ini hasil dari terjemahan hasil terjemahan dari penulis secara langsung atau seperti apa. Tetapi yang saya lihat adalah tata bahasa dari buku ini kurang sesuai dengan SPOK, terutama subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi perlu untuk pembaca itu mengulang kembali apa yang dimaksud dari penulis. Nah, kemudian kekurangan yang kedua adalah ada banyak paragraf yang itu barisnya sangat banyak sekali, sehingga memang saya sebagai pembaca kadang dibuat pusing sendiri membaca buku ini. Karena satu paragraf tuh misalnya untuk menjelaskan sesuatu hal itu panjang sekali, bisa lebih dari 10 baris. Padahal kan sebenarnya kalau kita ingin menuruti kaidah yang berlaku dalam tata tulisan ilmiah, biasanya yang saya ketahui adalah ya maksimal tuh 10 baris lah. Nah, ini ada cukup banyak paragraf yang itu lebih dari 10 baris, sehingga memang bagi pembaca itu tidak ada fungsinya. Paragraf itu kan kayak menyekat apa yang ingin disampaikan oleh penulis seperti itu kan. Nah, ketika paragraf itu terlalu panjang, nah ini
membuat pembaca agak pusing, agak bingung, dan sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Kekurangan yang ketiga atau yang terakhir dari saya pribadi adalah buku ini belum memiliki ISBN, International Standard Book Number, yang itu kalau misalnya sudah ada ISBN itu kan berarti dia hasil dari percetakan dari penerbit seperti itu ya. Dan memang kan untuk mendapatkan ISBN itu tidak mudah. Pusatnya kan di Jerman, di Indonesia ini ada Pustaka Nasional yang menghubungkan itu, dan Pustaka Nasional kan berhubungan dengan penerbit-penerbit. Nah, jadi memang tahapannya panjang, dan tentu dari tahapan-tahapan itu semakin membuat buku itu berkualitas karena dia punya tahapan untuk mencapai ke ISBN, itu punya seleksi-seleksinya, terutama seleksi di penerbit. Nah, karena buku ini tidak ada ISBN, artinya memang buku ini tidak diterbitkan oleh penerbit mayor, penerbit indie ataupun penerbit yang memang diakuin. Jadi memang buku ini kalau saya lihat di sini penerbitnya langsung Yulia Savitri, yaitu penulisnya itu sendiri. Nah, menurut saya itu menjadi sebuah kekurangan, ya kurang legalitas lah dari sebuah buku. Ketika kita ingin buku itu diakuin atau buku itu menjadi sebuah buku yang punya nilai seperti itu, saya rasa perlu untuk ada ISBN dan dicetak oleh penerbit yang memang sudah diakuin. Oke, itu saja mungkin kekurangan 3 hal dan 3 kelebihan dari buku ini. Saya hanya mereview dan mengulas buku ini. Teman-teman yang memutuskan untuk membeli atau membaca buku ini, yang jelas buku ini sangat baik untuk kita dan sebagai pengetahuan cukup memberikan referensi tentang konspirasi dari depopulasi itu sendiri. Oke teman-teman, semoga teman-teman tertarik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.